Pak Sarif, kalau kita melihat hasil suara sekitar 10%, artinya tidak bisa memajukan capresnya sendiri. Rencana koalisi seperti apa, Pak? Pertama, kami kan sudah memerintah 10 tahun. Kami juga merasakan bagaimana sulitnya memerintah dan bagaimana membina hubungan antara pemerintah dengan legislatif. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka kami juga menyadari bahwa koalisi sangat dibutuhkan di dalam hal memanage pemerintahan ini. Dengan hasil 10% tentunya kami tetap berprinsip bahwa koalisi itu dibutuhkan. Nah, dengan posisi 10% juga memang kami selama ini melakukan introspeksi, ya. Kenapa sampai 10%? Kami juga tetap melakukan komunikasi dengan semua partai, tetapi belum mengarah kepada koalisi, ya. Tetapi kami yakin bahwa sebenarnya bangsa ini kan bangsa yang besar sekali dan tidak mungkin untuk dikelola sendiri. Jadi dibutuhkan koalisi. Sudah ada yang lebih intensif dengan partai tertentu? Semuanya intensif. Semuanya intensif. Ya, tetapi kami belum melakukan suatu pembahasan yang lebih mendalam. Kami hanya sifatnya sekarang ini sifatnya adalah komunikasi. Di mana posisi Partai Demokrat di 2014 ke depan? Apakah tetap sebagai partai pemerintah atau akan beroposisi? Tentunya sekali lagi kami Partai Demokrat memiliki prinsip bahwa kita harus mengelola bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Kebersamaan itu adalah mutlak dibutuhkan. Nah, kemudian kami berpendapat bahwa Partai Demokrat akan tentunya siap untuk berkoalisi dengan siapapun, dengan partai manapun, khususnya bagi partai-partai yang sudah memiliki capres. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau memang tidak convenience bersama Partai Demokrat, kami juga siap untuk berada di luar pemerintahan, bukan dalam arti kata posisi, tetapi di luar pemerintahan, dan akan selalu memberikan kontribusi dan check and balance terhadap pemerintah. Saya pikir itu. Artinya kalau berkoalisi dengan dengan rasa yang convenience tadi yang Pak Sarif katakan, dengan capres-capres yang sudah partai-partai yang sudah punya capresnya, termasuk PDIP. Itu juga dilakukan. Ya, kami sangat terbuka juga dengan PDIP. Komunikasi saya dengan teman-teman di PDIP cukup baik dan cukup konsisten, ya, komunikasi saya. Dengan partai-partai lain juga demikian. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Figur yang diusung oleh Partai Demokrat, apakah harus menjadi presiden atau wakil presiden? Apakah itu menjadi keputusan final? Kami realistis, posisi kami hanya 10%. Nah, kalau 10% itu kan tentunya posisinya di mana, itu saya pikir kita juga harus realistis. Tetapi sekali lagi kami bukan memprioritaskan kepada jabatan, kami hanya memprioritaskan bagaimana melanjutkan keberhasilan pemerintah yang sudah dicapai selama 10 tahun ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana agar program-program pemerintah sebelumnya yang belum dapat kita maksimalkan, itulah yang harus kita maksimalkan. Terus yang ketiga, program-program yang perlu ada improvement, ada perbaikan, itulah yang harus diperbaiki. Sehingga 3 permasalahan itulah yang perlu untuk kita sepakati bersama. Artinya lebih mengejar kursi menteri daripada kursi RI1 atau RI2? Bukan begitu. Kalau kita ada kesamaan di dalam hal bagaimana menghadapi masalah ke depan ini, maka tentunya akan lebih mudah untuk kita bersama-sama di dalam membangun bangsa. Tidak menjadi prioritas. Jabatan adalah yang menurut saya bukan prioritas. Ya. Sebetulnya kan Demokrat juga punya kesempatan untuk memajukan capres sendiri dengan menggait partai-partai taruhlah papan tengah. Banyak yang 7%, 6% segala macam dikumpulkan bisa menjadi 25% juga suara sah. Itu tidak menjadi... Betul sekali. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, kami kan sudah memiliki konvensi. Dan ternyata tokoh-tokoh yang kami harapkan untuk menjadi capres dari Partai Demokrat, di antara 11 tokoh itu ternyata elektabilitasnya juga belum maksimal. Nah, itulah yang membuat kami sangat realistis menghadapi
Pilpres yang akan datang. Baik, Pak Syarif Hasan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Terima kasih. Sukses. Ya. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.